Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih meneruskan materi kita kemarin tentang turunan fungsi. Ini adalah materi terakhir di turunan fungsi, yaitu tentang aplikasi. Aplikasi turunan fungsi. Apa sih aplikasi itu? Aplikasi itu adalah masalah-masalah yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini masalah soal cerita ya biasanya ya. Nah, langsung saja kita melanjutkan soal materi tersebut. Langsung contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah sebuah benda bergerak dengan persamaan gerak Y sama dengan 5T kuadrat dikurang 4T ditambah 8 dengan Y dalam meter dan T dalam satuan detik. Tentukan kecepatan benda saat T sama dengan 2 detik. Nah, dari sini ini adalah soal yang berhubungan dengan kecepatan ya. Kita disuruh menentukan kecepatan benda saat benda itu berada di 2 detik ya. Nah, ini termasuk soal tentang turunan fungsi. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, langsung saja. Tadi kan dikatakan bahwa benda tersebut memiliki persamaan gerak. Geraknya itu Y sama dengan 5T kuadrat dikurang 4T ditambah 8. Y ini ada dalam satuan meter. Y ini meter ya. Jadi Y-nya ini dalam satuan meter. Kemudian T itu dalam satuan detik. Jadi T itu sama dengan detik ya. Nah, dari sini kita ambil Y sama dengan 5T kuadrat dikurang 4T ditambah 8 itu sebagai fungsi ya. Jadi fungsi. Otomatis karena ini fungsi, maka kita harus menurunkannya atau membuat turunan fungsinya. Jadi kita tulis dulu Y sama dengan 5T kuadrat dikurang 4T ditambah 8. Kemudian kita tentukan turunannya atau turunan pertamanya. Kita turunkan 5T kuadrat berarti 2 dikali 5 sama dengan 10T. Kemudian dikurang 4 saja ya. Jadi ini adalah turunan pertamanya. Karena ini turunan pertamanya, yang ditanyakan adalah kecepatan, maka kecepatan itu adalah F. Maaf, V ya. V itu adalah kecepatan benda. Nah, langsung saja karena T-nya diketahui itu sama dengan 2 ya, T sama dengan 2. Jadi kita langsung masukkan V sama dengan ya, kita ambil tadi turunannya. Turunan kita adalah 10T ya, berarti kan 10T dikurang 4. Nah, masukkan nilai T-nya karena T-nya diketahui kecepatannya pada saat 2 detik itu berapa kecepatannya, berarti T-nya adalah 2. Maka 10 masukkan T-nya kita substitusi adalah 2 dikurang 4 sama dengan 20 dikurang 4. Jadi hasilnya adalah 16. Kecepatannya itu pada saat 2 detik itu adalah 16 meter per detik ya. Itu apabila diketahui T-nya sama dengan 2. Jadi ini kalau yang ditanyakan hanya kecepatannya saja, nah berarti sampai di sini saja. Ya, itu soal yang pertama. Yang ditanya adalah kecepatan dengan T detik, T-nya sama dengan 2. Lanjut kita soal yang kedua. Soal yang kedua adalah suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari itu 3X dikurang 900 ditambah 120 per X. Proyek per hari ini dengan biaya Rp100.000 per harinya. Agar biaya minimum, nah maka proyek tersebut dapat diselesaikan dalam berapa hari. Karena ini yang ditanya waktu agar bisa diselesaikan jika kita menemukan biaya minimum. Nah, ini sama dengan mengerjakan soal nomor 1 tadi. Yang pertama yang diketahui adalah X nomor 2 ya. Yang diketahui itu adalah X-nya sama dengan hari ya. Berapa hari? Kan yang ditanyakan berapa hari proyek itu bisa selesai jika agar biaya minimum ya. Kemudian biaya sudah diketahui, biayanya adalah 3X dikurang 900 ditambah 120 per X. Ini dalam Rp100.000 ya, Rp100.000. Nah, cara mengerjakannya
kita langsung mengalihkan dulu, karena tentu biaya fungsi proyek itu biaya fungsi itu sama kita sebut dengan B ya, karena dia biaya kita sebut aja dengan B. Maka langsung saja kita kalikan biaya itu adalah hari dikali biayanya ya. Nah, masukkan X, hari itu sama dengan X, terus kita di sini X, kemudian dikali biayanya adalah 3X dikurang 900 ditambah 120 per X. Nah, ini harinya, kemudian ini biayanya. Kita harus mengalihkannya untuk mendapatkan biayanya. Berarti X dikali 3X, berarti 3X kuadrat. X dikali min 900, berarti min 900X. Kemudian X dikali 120, berarti kan 120 per 120 dikali X, berarti 120X per X. Karena sama-sama X, jadi kita coret saja, X-nya hilang, sehingga sisa 120. Hasilnya sama dengan 3X kuadrat min 900X ditambah 120, karena X-nya sudah kita sederhanakan habis ya, jadi sisa angkanya saja, X-nya tidak ada. Nah, dari sini, dari biaya yang sudah kita temukan, kita turunkan biayanya, kita turunkan atau turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu sama dengan turunkan 2 dikali 3 sama dengan 6X. Pangkatnya 2 dikurang 1, berarti 1 tidak perlu ditulis. Kemudian 900X kalau diturunkan menjadi 900 saja. Jadi ketemu biayanya adalah 6X dikurang 900. Nah, supaya menemukan biaya minimumnya, maka kita cari harinya ya. Jadi kita buat dia 0. Jadi seperti ini, 6X dikurang 900 itu sama dengan 0 buat persamaannya ya. Nah, sehingga kita menemukan nilai X-nya. Berarti 6X sama dengan 0 ditambah 900 ya kan. Dipindah ruas, jadi negatif menjadi positif ya kan. Maka X sama dengan 900 per 6. 900 per 6 itu sama dengan 150. Hasilnya adalah X sama dengan, tadi dikatakan X adalah hari. Jadi jadi proyek ini bisa selesai dengan waktu 150 hari. Ya, itu soal nomor 2, karena yang ditanyakan hanya harinya saja. Nanti apabila yang ditanyakan biaya, nanti kita lanjut lagi ya, soalnya seperti apa. Ini ada yang ditanya adalah hari penyelesaian dari sebuah proyek ya. Itu soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 di sini adalah dalam waktu, ini sama ya, soalnya kan seperti tadi ya, cuman bedanya ini yang ditanya hari. Sekarang yang ketiga, dalam waktu X hari, sebuah proyek pembangunan gedung bisa diselesaikan dengan biaya per hari proyek yang dihabiskan sebesar 2X dikurang 140 ditambah 400 per X dalam ratus ribu rupiah. Berapa juta biaya proyek? Nah, ini ditanya biayanya. Kalau yang tadi ditanya harinya, sekarang yang ditanya biaya proyeknya, tapi biaya proyek minimum yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung. Jadi kalau biaya proyek minimum berarti nanti dia harus 0 ya, karena kan kita biayanya harus minim ya, seperti itu. Nah, lanjut kita mengerjakan soalnya. Caranya sama seperti tadi, karena X itu sama dengan karena X itu sama dengan hari ya. Kemudian biayanya itu adalah kita sebut aja Fx ya. Fx itu adalah 2X dikurang 140 ditambah 4000 per X. Maka rumus biayanya itu menjadi X dikali biaya per harinya itu adalah 2X dikurang 140 ditambah 4000 per X. Jadi kalikan lagi seperti tadi, hari dikalikan dengan biayanya. Kita kalikan lagi seperti ini, X dikali 2X menjadi 2X kuadrat. X dikali min 140 sama dengan min 140 X ditambah X dikali 4000 sama dengan 4000 X per X. Karena sama-sama X kita coret, kita sederhanakan ya, sehingga ketemu biayanya adalah 2X kuadrat dikurang 140X ditambah 4000 ya. Nah, dari sini kalian bisa menurunkannya dulu. Kita turunkan seperti tadi. Turunkan dulu dianya menjadi F turunan yang pertama itu menjadi 4X dikurang 140
40 ya. Ini kan kalau diturunkan jadi 4x, kemudian 140 kalau diturunkan menjadi 140. Ini ya, ini 140, x-nya hilang. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai x yang biaya minimum, sehingga biayanya tadi Ibu bilang karena biaya minimum maka dia harus 0 ya. Kita ambil ini 4x dikurang 140, berarti 4x dikurang 140, jadi turunannya kita ambil itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah berarti 4x sama dengan 0 ditambah 140 ya, sehingga 4x sama dengan 140. Ketemu nilai x-nya ini baru harinya seperti tadi. Jadi 140 dibagi 4 itu sama dengan 35. Karena dia x berarti kan baru 35 hari. Ini baru menemukan harinya. Nah, dari menemukan harinya ini kita cari biayanya. Jadi kita temukan biaya minimum proyek. Tadi kan belum diketahui rupiahnya berapa karena dia baru berupa fungsi ya. Fungsinya kan biaya itu adalah 2x dikurang 140 ditambah 4000 per x. Nah, dari sini karena sudah diketahui nilai x-nya, harinya sudah diketahui 35 hari, maka kita bisa menentukan biaya minimum proyeknya. Biaya minimum proyeknya kita ambil ini persamaan kita yang tadi 2x kuadrat ini ya. Biayanya kan setelah dikalikan hari maka ketemu 2x kuadrat dikurang 140x ditambah 4000. Itu adalah biaya minimum proyeknya. Dengan kita masukkan nilai x-nya, substitusi nilai x-nya adalah 35. Berarti kita ambil di sini sama dengan 2, x-nya kita ganti, kita substitusi menjadi 35 karena sudah diketahui nilai x-nya. X-nya sama dengan 35 kuadrat. Jadi semua yang ada x-nya kita ganti dengan angka 35 atau kita substitusi angka 35 ke dalam nilai x ya. Dan dikurang 140, x-nya juga 35 karena ada x. Jadi semua yang ada x kita ganti dengan angka 35 atau kita substitusi dengan angka 35. Nah, seperti itu. Sama dengan 2. Sekarang cari 35 kuadrat. Berapakah 35 kuadrat itu? 35 kuadrat itu hasilnya adalah 1225. Jadi ini 35 kalau dikuadratkan 35 dikali 35 itu sama dengan 1225 dikurang 140 dikali 35 sama dengan 4900 ditambah 4000. Nah, ini baru 2 dikali 1225. Hasilnya sama dengan 2450 dikurang 4900 ditambah 4000. Ini hasilnya sama dengan 1550. Nah, ini baru diketahui biaya minimum proyek sebesar 1550. Tadi dikatakan bahwasanya biaya itu adalah ratus ribu rupiah ya, ratus ribu rupiah. Bentar ya. Ini soalnya tadi dikatakan bahwa 2x dikurang 140 ditambah 4000 per x dalam satuan ratus ribu rupiah. Artinya ratus ribu rupiah di sini hasil dari biaya minimum tadi yang kita temukan yaitu 1550 harus dikalikan dengan ratus ribu rupiah. Berarti ratus ribu rupiah itu dikali Rp 100.000 rupiah. Itu biayanya kan nggak mungkin biaya proyek hanya 1550. Makanya diberitahu bahwa proyek itu memiliki satuan setiap satuannya adalah 100.000 rupiah, sehingga 1550 yang kita temukan tadi harus dikali dengan 100.000 rupiah sehingga hasilnya menjadi 155 juta rupiah. Rp 155 juta rupiah gitu ya. Jadi jangan sampai di sini belum selesai. Kalian harus mencari lagi biayanya dikalikan dengan 100.000 rupiah sehingga biaya proyek itu minimum sebesar 155 juta rupiah gitu ya. Jadi biaya proyek minimum yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung tersebut sebesar 155 juta rupiah ya. Itu soalnya tadi jadi sudah beda-beda, ada yang ditanya harinya, ada yang ditanya biayanya gitu ya. Nah, oke, mungkin hari ini itu saja dulu ya.
Kurang lebihnya Ibu minta maaf, tetap kalian harus jaga kesehatan, tetap semangat, ikuti protokol kesehatan ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.